Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Anak-anakku sekalian, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Pulau Panggung tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Diana Pujiati SPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Cara Belajar Efektif. Bagaimana dan seperti apakah sesungguhnya cara belajar yang baik dan efektif? Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Siapakah di antara kalian yang begitu rajin belajar, bahkan sangat rajin belajar, tetapi masih mendapatkan hasil yang kurang memuaskan? Nah, apakah karena cara belajar kalian yang keliru? Atau bagaimana? Baiklah anak-anakku sekalian, di sini kita akan belajar tentang cara belajar yang efektif itu seperti apa. Kita lihat sekarang pengertiannya dulu. Belajar yang efektif di sini adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu serta kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Itu pengertian dari cara belajar yang efektif. Anak-anakku sekalian, tadi sudah Ibu sampaikan tentang pengertian cara belajar efektif. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana caranya belajar yang efektif. Ada yang tahu anak-anak? Oh ya, sekarang kita lihat ya. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja butuh proses. Nah, proses yang dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran yang efektif adalah proses belajar itu sendiri harus dilakukan dengan baik dan benar. Perhatikan anak-anak, berikut ini akan Ibu berikan tips-tips belajar yang baik dan benar. Silakan disimak. Kita perhatikan slide berikutnya. Segala sesuatu kalau diawali dengan niat yang baik, maka tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Niat yang baik saja tidak cukup, tetapi niat yang baik itu juga harus dibarengi dengan doa. Maka tips yang pertama untuk mendapatkan hasil belajar yang baik melalui cara belajar yang efektif adalah berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jangan lupa, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian memohon doa restu kepada kedua orang tua kalian. Dan yang terutama, dalam setiap mengawali pembelajaran atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan belajar, mohonlah terus bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, hasilnya akan baik. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang kalau guru sedang menjelaskan pelajaran, kerjaannya ngobrol atau gangguin teman? Aku. Gak ada yang ngaku ya. Berikutnya, tips yang berikut adalah untuk mencapai hasil belajar yang baik. Cara belajarnya harus bagaimana? Cara belajarnya mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan main-main ketika guru memberikan pembelajaran. Perhatikan dengan seksama, catat apa yang disampaikan, tanyakan yang tidak diketahui. Berikutnya, jangan malu untuk bertanya. Nah,
sekarang, siapa yang kalau ada PR males-malesan? PR-nya dirubah, harusnya pekerjaan rumah menjadi pekerjaan sekolah. Mulai hari ini, ketika ada pekerjaan rumah, kerjakan di rumah. Kalau ada pekerjaan sekolah, kerjakan di sekolah. Siap? Itu tips belajarnya. Berikutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Diulang-ulang terus. Semakin sering mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari, semakin banyak hal yang kita ingat. Fokus. Fokus itu harus dilatih anak-anakku. Kalian harus belajar fokus pada apa yang sedang kalian pelajari. Jangan terganggu oleh keributan di kanan kiri kalian ketika kalian sedang belajar. Maka fokuslah dalam belajar. Kita lanjutkan anak-anak. Tips belajar yang berikut adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa? Yang pertama, disiplin dalam belajar itu sendiri. Yang kedua, disiplin tepat waktu mengerjakan PR. Yang ketiga, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Jadi, jangan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan PR, jangan menunda-nunda waktu untuk mengumpulkan tugas, dan jangan pula menunda-nunda waktu untuk belajar. Tips yang berikut, jujur. Belajar itu perlu kejujuran. Dalam hal apa? Kita lihat. Yang pertama, jujur itu diperlukan dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Bagaimana caranya supaya kita bisa jujur dan terlatih kejujuran kita? Caranya adalah membiasakan diri untuk tidak menyontek. Jangan pernah punya prinsip lebih baik nilai kecil hasil kerja sendiri daripada nilai besar hasil menyontek. Kita rubah. Lebih baik punya nilai besar hasil kerja sendiri daripada nilai kecil hasil menyontek. Hilangkan kebiasaan menyontek. Tips yang berikutnya, membiasakan diri untuk tidak berbuat kebohongan dan kecurangan dalam belajar. Kita lanjutkan anak-anak. Tips belajar yang berikut adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa? Yang pertama, disiplin dalam belajar itu sendiri. Yang kedua, disiplin tepat waktu mengerjakan PR. Yang ketiga, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Jadi, jangan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan PR, jangan menunda-nunda waktu untuk mengumpulkan tugas, dan jangan pula menunda-nunda waktu untuk belajar. Tips yang berikut, jujur. Belajar itu perlu kejujuran. Dalam hal apa? Kita lihat. Yang pertama, jujur itu diperlukan dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Bagaimana caranya supaya kita bisa jujur dan terlatih kejujuran kita? Caranya adalah membiasakan diri untuk tidak menyontek. Jangan pernah punya prinsip lebih baik nilai kecil hasil kerja sendiri daripada nilai besar hasil menyontek. Kita rubah. Lebih baik punya nilai besar hasil kerja sendiri daripada nilai kecil hasil menyontek. Hilangkan kebiasaan menyontek. Tips yang berikutnya, membiasakan diri untuk tidak berbuat kebohongan dan kecurangan dalam belajar. Baiklah, kita lanjutkan pada slide yang berikut. Di masa sekarang, belajar itu bisa dengan berbagai media. Banyak sekali media-media pembelajaran dan sumber-sumber belajar di sekitar kita. Jadi,
manfaatkanlah media belajar yang ada di sekitar kita. Tentunya media yang sesuai. Bisa itu majalah, koran, TV, buku, media online, dan tentunya internet. Itu semua bisa kalian gunakan sebagai sarana untuk cara belajar kalian, menambah referensi kalian, menambah pengetahuan kalian. Anak-anakku sekalian, belajar, tadi di slide yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan, belajar itu jangan berlebihan. Segala sesuatu harus sesuai dosisnya. Maka, kalau kalian mau belajar, pastikan kalian cukup istirahat, cukup makan, dan cukup bermainnya. Baru kemudian belajar. Jadi, pembagian waktu antara belajar, beristirahat, makan dan bermain, serta beribadah itu harus pas, harus sesuai. Nah, yang berikutnya, cari seorang pembimbing yang baik. Dengan adanya pembimbing yang baik bisa mengarahkan kalian untuk belajar lebih efektif dan lebih baik. Siapa pembimbing yang baik? Silakan kalian cari. Bisa teman kalian sendiri, bisa kakak kalian, bisa ayah atau ibu kalian. Nah, tips belajar yang terakhir adalah sering-seringlah kalian praktis atau praktek. Apa itu praktis atau praktek? Itu adalah sebuah kebiasaan untuk menerapkan hasil belajar kalian dalam kehidupan keseharian. Itulah tips-tips belajar yang bisa Ibu bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian tadi penyampaian materi cara belajar efektif. Selamat kepada kalian semua. Semoga menjadi siswa berprestasi dengan cara belajar efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.